Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 4 yang solih dan solehah. Mari pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti hari ini kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma ya rabbal alamin. Terima kasih. Mari selanjutnya kita akan belajar materi mengaji dan mengkaji dari surah Al-Hujurat ayat 13 tentang keragaman. Pokok bahasan yang akan kita pelajari yang pertama, bagaimana cara membaca dan mengartikan surah Al-Hujurat ayat 13 dengan baik dan benar. Yang kedua, memahami pesan pokok yang terkandung dalam surah Al-Hujurat ayat 13. Yang ketiga, cara menulis surah Al-Hujurat ayat 13 itu dengan baik dan benar. Dan yang keempat, cara atau langkah-langkah menghafalkan surah Al-Hujurat ayat 13 sehingga cara menghafalkannya itu dengan benar dan cepat. Mari anak-anakku semua, kita akan belajar membaca dan mengartikan surah Al-Hujurat ayat 13. Sebelum itu, kita biar tambah semangat, dapat fokus melihat, mendengar, mengingat, fokus semua, dapat konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap? Siap mendengarkan, nggih? Baiklah anak-anakku semua, hari ini kita akan melanjutkan untuk belajar mengenai surah Al-Hujurat ayat 13. Pada layar ditunjukkan surah Al-Hujurat ayat 13. Untuk cara membacanya, nanti yang berwarna biru itu menunjukkan bacaan mat atau panjang. Yang berwarna merah menunjukkan bacaan gunnah, yaitu mendengung harokat. Kemudian yang berwarna hijau itu menunjukkan bacaan qalqalah atau mematuk. Simaklah dengan sungguh-sungguh supaya kalian dapat menirunya dengan benar. Mulailah belajar membaca secara bertahap sesuai petunjuk berikut. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabirun. Selanjutnya, kita akan belajar mengartikan surah Al-Hujurat ayat 13. Perhatikan arti kata Quran surah Al-Hujurat ayat 13 di bawah ini. Ya ayyuhan nasu, artinya wahai manusia. Inna khalaqnakum, artinya sungguh kami telah menciptakan kamu. Min dzakarin, artinya dari seorang laki-laki. Wa unsa, dan seorang perempuan. Wa ja'alnakum, kemudian kami jadikan kamu syu'uban, berbangsa-bangsa. Wa qabaila, artinya dan bersuku-suku. Lita'arafu, artinya agar kamu saling mengenal. Inna akramakum, artinya sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu, indallahi, di sisi Allah, atqakum, artinya ialah orang yang paling bertakwa. Innallaha, artinya sesungguhnya Allah alimun, maha mengetahui, khabirun, maha teliti.
Terjemahan dari surah Al-Hujurat ayat 13 adalah sebagai berikut. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui, Maha teliti. Baiklah anak-anak, sekarang kita lanjutkan pelajaran kita masih sama dalam materi surah Al-Hujurat ayat 13. Sekarang kita akan belajar pesan pokok Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 itu terkandung pesan pokok, di antaranya perbedaan yang terjadi di antara manusia adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia dengan jenis kelamin berbeda, suku berbeda, dan bangsa yang berbeda pula. Dengan perbedaan, kita diperintahkan agar saling mengenal. Manusia yang paling mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling bertakwa. Anak-anak, sekarang kita sampai pada materi menulis Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Ayo, kita akan belajar menulis. Cara menulis huruf Al-Quran yaitu dimulai dari kanan ke kiri. Perhatikan garis petunjuk pada contoh berikut. Memperhatikan penulisan hurufnya, sebab ada huruf yang ditulis di atas, tengah, dan di bawah. Perhatikan garis petunjuk pada contoh berikut. Kemudian, memperhatikan penulisan titik, gerigi, dan harokat dengan benar. Perhatikan garis petunjuk pada contoh berikut. Untuk keterangannya, yang bergaris merah itu artinya titik, yang bergaris biru itu berarti gerigi, dan yang bergaris hijau itu artinya harokat. Setelah kalian belajar membaca, menulis, dan mengartikan, maka kita akan berlatih cara menghafalkan surah Al-Hujurat ayat 13 dengan cepat. Langkah pertama untuk menghafal surah Al-Hujurat ayat 13, yang pertama kalian baca ayat dari Ya a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Dibaca berulang terus sampai antara 10 sampai 20 kali, atau kalau 5 kali atau 3 kali sudah hafal ya silahkan. Kalau belum hafal dibaca berulang-ulang sampai hafal. Selanjutnya dilanjutkan potongan ayat berikut. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Diulang-ulang lagi dibaca 5, 6, 7, terserah anak-anak, yang penting dibaca lagi sampai hafal di kalimat waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kemudian dilanjutkan lagi potongan ayat berikut. Inna akramakum indallahi atqakum. Diulang-ulang lagi juga sampai hafal. Boleh 5, boleh 10, apalagi sampai 20 kali. Yang penting anak-anak hafal per potongan-potongan ayat tersebut. Potongan ayat selanjutnya hafalkan lagi. Innallaha alimun khabir. Diulang-ulang lagi sampai hafal. Kalau sudah per kalimat hafal, baru satu ayat dihafalkan dengan utuh
ya, satu ayat utuh, yaitu surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, anak-anak, kalian sudah mempelajari materi dari membaca, menulis, dan mengartikan, sudah menghafal juga. Tugas yang pertama, ini untuk aktivitas kelompok, dibuat per kelompok. Kalau satu kelas 20, nanti ada 4 kelompok, satu kelompoknya 5 orang. Kemudian kalian menentukan bacaan tajwidnya dari gunah apa saja, bacaan qalqalah apa saja, dan bacaan mat apa saja. Pada tugas 2, ini juga masih kelompok, silahkan anak-anak memasangkan antara ayat dan terjemahan dengan benar. Contoh, waja'alnakum syu'uban wa qabaila, itu artinya apa? Di kolom sampingnya kalian memasangkan dengan benar. Selanjutnya, untuk tugas 2, yaitu aktivitas kelompok memasangkan ayat dan terjemahnya. Silakan nanti kalian kerjakan dengan sebaik mungkin di buku kalian. Dan untuk tugas yang ketiga, pada aktivitas buku, perhatikan ayat berikut dan tulislah di bawahnya sesuai dengan petunjuk yang ibu guru berikan. Silakan juga dikerjakan di buku tulis ya. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada lembar refleksi. Pada lembar refleksi ini, nanti kalian centang sesuai dengan keadaan kalian ya. Kerjakan dengan jujur. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan sampaikan pertanyaan dan saran pada kolom komentar YouTube ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.